Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 3A Teknologi Pendidikan akan mempresentasikan mini paper kami yang berjudul Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh di University of Texas High School, Austin. Sebelum memaparkan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Safika Dewi Karmila, lalu ada rekan saya, Aisyah Zafar, dan Husnul Devi Roswati. Selama 10 menit ke depan, kami akan membahas poin-poin pembahasan dimulai dari sumber daya administrator, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran online, sumber daya kurikulum online, prinsip dan praktik mengajar kepada peserta didik, dan ajar terbuka, platform rapat online untuk siswa dan staf, pengawasan ujian online jarak jauh, pengembangan profesional, dan sistem evaluasi hasil belajar. Untuk yang pertama, sumber daya administrator akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum melancarkan pembelajaran jarak jauh, sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini. Di UTHS sendiri telah membuat langkah-langkah untuk melancarkan pembelajaran online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menilai ketersediaan sumber daya online dan akses teknologi, seperti akses internet, platform meeting, ataupun bahan ajar terbuka lainnya. Lalu yang kedua, menentukan hasil target peserta didik. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi tujuan dan jadwal belajar peserta didik. Yang keempat, merencanakan cara dengan menyusun dan memilah apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, menyiapkan pelatihan, dukungan, dan alat untuk umpan balik atau evaluasi yang membangun baik kepada siswa maupun guru. Lalu yang keenam, menentukan ukuran kesuksesan kuantitatif dan kualitatif peserta didik. Untuk poin selanjutnya akan dibawakan oleh Aisyah Zafar, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran online. Ada 5 faktor. Yang pertama, fasilitas guru. Keperluan guru dalam mengajar sangat penting kehadirannya. Guru di sekolah tersebut juga harus bersertifikat dari Texas. Yang kedua, ada dukungan murid. Diharapkan murid antusias dalam proses belajar secara online, karena merupakan elemen penting dalam keterlibatannya. Yang ketiga, ada kolaborasi. Guru, siswa, maupun orang tua siswa harus berkolaborasi agar meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Dan yang keempat, ada aspek teknis. Untuk melihat kesiapan dalam proses perencanaan belajar, diperlukan aspek tersebut. Contohnya dalam ketersediaan sumber daya online maupun akses teknologi. Yang kelima ada masalah logistik. Terdapat kendala yang didapatkan dari sistem maupun siswa yang dapat membuat kegiatan menjadi tidak berjalan secara lancar. Selanjutnya, ada sumber daya kurikulum online. Sumber daya kurikulum online ini tidak terbatas dan selalu tersedia, serta selalu berubah-ubah. Karena berbagai sumber tersebut tidak semua diciptakan secara sama. Nah, untuk meningkatkan sumber daya kurikulum online, diperlukan cara sebagai berikut, yakni menggunakan pandangan kritis untuk mengevaluasi kredibilitas dan memastikan konten akurat serta sejalan dengan praktik tersebut. Selanjutnya, ada prinsip dan praktik mengajar kepada peserta didik. Yang pertama mengenai prinsipnya tersebut. Prinsip di University of Texas Austin High School menggunakan taksonomi Bloom karena sebagai panduan untuk merencanakan pengalaman belajar secara online. Dan pada praktiknya, sama antara perencanaan desain, belajar maupun pembelajaran online, yakni dimulai dengan memikirkan sampai akhir sambil tetap mengingat konteks digitalnya. Selanjutnya, ada bahan ajar terbuka. Jadi, bahan ajar terbuka ini bersifat gratis yang telah tersedia untuk kurikulum K12 yang mencakup informasi khusus konten, kursus online yang lengkap, aktivitas, maupun alat pengajarannya. Maka dari itu, University of Texas Austin High School
telah bekerja sama dengan 3. Yang pertama, OpenStax. Ini dikelola oleh Rice University yang memuat konten antara lain matematika, sains, ilmu sosial, humaniora, dan penempatan lanjutan. Yang kedua ada EDX, yakni didirikan oleh Harvard dan MIT yang memuat konten tentang berbagai kursus yang ada. Yang ketiga ada Open Educational Research atau OER yang memuat konten mengenai mata pelajaran kurikulum K12 yang dibuat dan dibagikan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah Zafar. Selanjutnya pembahasan akan dibawakan oleh Husnul Devi Roswati. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan platform rapat online untuk siswa dan staf. University of Texas Austin High School ini menggunakan 3 platform untuk pertemuan online-nya, menggunakan aplikasi Zoom, Teams, dan Google Classroom. Google Classroom yang digunakan pun dapat diakses oleh orang tua supaya bisa memantau anaknya. Dalam pengawasan ujian online jarak jauh, UTHS memberikan pelayanan pengawasan online agar selama proses ujian berlangsung, siswa dapat dengan mudah tetap menjalankan ujian online dan terpantau. Sebelum merancang layanan tersebut, mereka akan memberikan panduan perencanaan online kepada guru, sehingga guru dapat merancang, mengunggah ujian, serta menilai proses penilaian, sehingga memastikan agar ujian dilaksanakan dengan mudah. Dalam pengawasannya pun, cara pengerjaannya, siswa mengerjakan ujian di rumahnya menggunakan laptop pribadi. Kemudian, sekolah akan mengolah nilai akhirnya. Selanjutnya ada pengembangan profesional pendidik. Terdapat 2. Yang pertama adalah pengembangan profesional blended learning. Dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, pendidik membutuhkan keahlian baru. Untuk itu, UTHS menyediakan program pengembangan profesional blended learning yang difasilitasi oleh para ahli untuk membantu guru dan administrator untuk mempelajari sumber daya blended learning, merancang, serta memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan profesional. UTHS juga membuat pelatihan kursus pengembangan profesional dengan durasi pelatihan 30 jam dan 6 jam untuk pembaruan tahunan. Nah, pembaruan ini dilakukan tiap tahun. Kursus ini dilakukan sangat fleksibel. Kenapa sih dilakukannya? Kenapa sangat fleksibel? Karena guru yang ikut kursus ini dapat menyesuaikan jadwalnya. Yang terakhir adalah sistem evaluasi hasil belajar. Nah, dalam sistem evaluasi hasil belajar ini, yang pertama ada menyerahkan semua tugas mata pelajaran sebelum ujian berakhir. Jika tidak menyerahkan tugas akhir, peserta didik akan mendapatkan nilai 0 dan siswa tidak bisa mengirim tugas jika mereka ujian akhir. Pengajar hanya diminta untuk memberi tugas maksimal 3 tugas per minggu. Yang kedua adalah kebijakan ulang. Kebijakan ujian ulang. Nah, kebijakan ujian ulang ini, siswa dapat mengikuti ujian ulang ketika nilai yang mendapatkan 70% kurang. Jika siswa mendapat 70% lebih, siswa tidak bisa mengikuti ujian ulang. Yang ketiga ada proses permintaan ujian akhir. Setelah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh peserta guru, petunjuk selanjutnya adalah meminta ujian akhir kepada staf yang ada pada UTHS ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Husnul Devi Roswati. Baik, itu tadi pemaparan hasil observasi kami di University of Texas High School THS Austin dalam manajemen pembelajaran jarak jauh. Harapannya kajian ini dapat memberikan referensi kepada para pendidik, administrator maupun staf kependidikan lainnya di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.